Halo semua, jumpa lagi di Warung Matematika. Kali ini kita akan mengulas pembahasan dan latihan soal program linear bagian kedua, yaitu program linear dan model matematika. Yuk kita lihat permasalahan contoh yang pertama. Seorang peneliti membutuhkan dua jenis larutan, yaitu larutan A dan larutan B, untuk eksperimennya. Larutan A mengandung 10 ml bahan 1 dan 20 ml bahan 2. Sedangkan larutan B mengandung 15 ml bahan 1 dan 30 ml bahan 2. Larutan A dan larutan B tersebut akan digunakan untuk membuat larutan C yang mengandung bahan 1 sedikitnya 40 ml dan bahan 2 sedikitnya 75 ml. Harga tiap mililiter larutan A adalah Rp5.000 dan tiap mililiter larutan B adalah Rp8.000. Buatlah model matematikanya agar biaya untuk membuat larutan C dapat ditekan sekecil-kecilnya. Oke adik-adik, dari permasalahan program linear ini kita akan membuat model matematikanya. Langkah pertama adalah baca soal dengan cermat dan misalkan. Nah, biasanya yang dimisalkan adalah produknya. Jadi di sini kita buat pemisalan. Misalnya, X itu adalah banyaknya larutan A. Kemudian Y adalah banyaknya larutan B. Nah, sekarang kita buat tabel untuk memudahkan pemisalan kita ini. Yang atas kita isi dengan produk. Berarti di sini larutan A ya sebagai X, kemudian larutan B ini sebagai Y. Nah, kendalanya kita jabarkan di sini ya, adik-adik. Yaitu setiap larutan kan mengandung bahan 1 dan bahan 2. Nah, di sini larutan A mengandung 10 ml bahan 1, berarti 10 ya, bahan satunya. 10 X. Dan 20 ml bahan 2, berarti 20X. Ya, itu untuk larutan A. Sekarang kita akan tinjau larutan B. Larutan B mengandung 15 ml bahan 1, berarti 15Y di sini. Dan 30 ml bahan 2, ya, jadi 30Y. Nah, larutan A dan larutan B tersebut akan digunakan untuk membuat larutan C. Jadi di sini larutan C yang merupakan gabungan dari larutan A dan larutan B ya. Nah, larutan C ini mengandung bahan 1 sedikitnya 40 ml. Jadi di sini 40 dan bahan 2 sedikitnya 75 ml. Nah, seperti ini adik-adik ya. Nah, kita tambahkan juga harga ya atau biaya dari setiap larutan. Jadi kalau tiap mililiter larutan A harganya 5.000, kita masukkan di sini 5.000X. Dan setiap mililiter larutan B itu 8.000, berarti 8.000Y. Nah, seperti ini adik-adik ya. Selanjutnya kita ke step kedua. Kita akan menyusun pertidaksamaannya berdasarkan kendala yang ada. Berarti yang kita susun fungsi kendala ya adik-adik. Pada kasus ini kendala kita yang pertama adalah bahan 1. Nah, bahan 1 yaitu 10X ditambah 15Y. Ya, bahan 1 itu harus sedikitnya 40 ml. Di sini kata kunci sedikitnya itu mengacu pada tanda lebih dari sama dengan. Jadi kita menggunakan tanda lebih dari sama dengan 40. Nah, sekarang kita lihat kendala yang kedua yaitu bahan 2 ya. Bahan 2 itu 20X ditambah 30Y. Bahan 2 sedikitnya ya. Jadi kata kuncinya ini sedikitnya. Berarti kita menggunakan tanda lebih dari sama dengan, sedikitnya 75 ml. Nah, adik-adik di sini ada dua pertidaksamaan ya. Kita bisa sederhanakan pertidaksamaannya dengan kita bagi 5 ya. 10X bagi 5 2X. 15Y bagi 5 3Y. 40 bagi 5 8. 20X dibagi 5 4X.
30Y dibagi 5, 6Y. 75 dibagi 5, 15. Dan ingat untuk menambahkan pertidaksamaan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah adik-adik, ini adalah fungsi kendala kita ya. Dalam menyusun model matematika untuk suatu program linear, kita harus merumuskan selain fungsi kendala, ada juga fungsi tujuan adik-adik. Jadi step selanjutnya kita akan menyusun fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya untuk apa nih? Untuk membuat biayanya dapat ditekan sekecil-kecilnya. Alias biayanya biar minimum gitu ya. Kita menggunakan Z sama dengan Fx, Y sama dengan, nah ini adik-adik ya, fungsi biayanya 5000X ditambah 8000Y. Nah adik-adik, inilah fungsi tujuannya atau fungsi objektifnya. Adik-adik, inilah model matematika yang telah kita susun untuk kasus di contoh pertama ini. Nah masih banyak kasus lainnya ya, kita simak contoh berikutnya. Contoh kedua, seorang pedagang menjual 2 jenis buah, yaitu semangka dan melon. Tempatnya hanya mampu menampung buah sebanyak 60 kg. Pedagang itu mempunyai modal Rp140.000. Sementara harga beli semangka Rp2.500 per kilogram dan harga beli melon Rp2.000 per kilogram. Penjual berencana menjual semangka Rp4.000 per kilogram dan melon Rp3.250 per kilogram dan mengharapkan keuntungan maksimum. Susunlah model matematikanya agar keuntungan yang diperoleh sebesar-besarnya. Oke, kita akan membuat pemisalan ya adik-adik. Nah, di sini yang akan kita misalkan adalah produknya ya, yaitu X adalah banyaknya semangka dan Y adalah banyaknya melon. Selanjutnya kita buat tabel seperti ini. Ya, kita masukkan di sini semangka sebagai X, kemudian melon sebagai Y ya. Nah, selanjutnya kendalanya. Yang pertama, daya tampung. Nah, di sini dikatakan tempatnya hanya dapat menampung semangka dan melon sebanyak 60 kg. Jadi X dan Y kalau ditambah 60 kg ya. Kemudian, di sini juga kendalanya ada modal ya. Nah, untuk membeli semangka per kilonya itu 2.500. Berarti di sini 2.500 X. Untuk membeli melon per kilonya 2.000. Jadi 2.000 Y. Ya, modalnya 140.000 ya semuanya. Ya, ini berarti maksimumnya ya. Jadi daya tampung maksimumnya 60 kg, modalnya maksimum Rp140.000. Kemudian kita cantumkan juga ini ya. Dia berencana menjual semangka, berarti harga jual untuk semangka 4.000 per kilogram, untuk melon 3.250 per kilogram. Oke, adik-adik, sekarang kita akan membuat fungsi kendala ya. Nah, kendala yang pertama adalah daya tampung. Jadi X tambah Y. Karena di sini kata kuncinya adalah hanya mampu menampung ya. Berarti ini ya adik-adik, hanya dapat menampung, kita menggunakan tanda kurang dari sama dengan 60. Lalu kendala yang kedua adalah modal ya. Modalnya 2.500X ditambah 2.000Y. Modal di sini maksudnya berarti maksimum ya, nggak boleh melebihi modal kan ya. Kita menggunakan tanda kurang dari sama dengan juga ya, yaitu 140.000. Nah, ini kita bisa bagi untuk menyederhanakan ya. Kita bagi dengan 500 sehingga pertidaksamaannya menjadi 2.500X dibagi 500 jadi 5X. 2.000Y dibagi 500 jadi 4Y. 140.000 dibagi 500 hasilnya 280. Nah, ingat untuk menambahkan pertidaksamaan yang ketiga ya, berarti pertidaksamaan X lebih dari sama dengan 0
dan Y lebih dari sama dengan 0. Ya, kenapa lebih dari sama dengan? Karena banyaknya semangka dan melon nggak mungkin negatif ya. Harus X-nya lebih dari sama dengan 0 dan Y-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, adik-adik, inilah fungsi kendala kita atau batasan-batasan untuk X dan Y-nya. Nah, selanjutnya kita akan menyusun fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuan kita adalah untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Nah, di sini yang mau kita susun adalah fungsi tujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya adik-adik. Karena itu kita harus menyusun fungsi keuntungan ya. Nah, di sini ini adalah harga jual. Jadi kita tambahkan satu kolom lagi ya. Kita harus menyusun fungsi untung adik-adik. Untung itu adalah harga jual dikurang harga beli. Ya, dalam kasus ini berarti modal ya. Kalau modalnya 2.500X, harga jualnya 4.000X, berarti untungnya 4.000 dikurang 2.500, yaitu 1.500X. Untuk semangka. Kemudian untuk melon, modalnya 2.000Y, harga jualnya 3.250Y, berarti untungnya adalah 3.250 dikurang 2.000, yaitu 1.250Y. Sehingga fungsi tujuannya adalah Z sama dengan Fx, Y sama dengan 1.500X ditambah 1.250Y. Nah, inilah fungsi tujuannya adik-adik. Seperti ini ya cara membuat model matematika untuk kasus yang kedua. Nah adik-adik, yuk kita simak langsung contoh berikutnya ya. Contoh ketiga, suatu lahan parkir memiliki luas 800 meter persegi dan hanya mampu menampung 64 bus dan mobil. Sebuah mobil menghabiskan tempat 6 meter persegi dan bus 24 meter persegi. Biaya parkir Rp1.500 per mobil dan Rp2.500 per bus. Pemilik lahan parkir mengharapkan penghasilan yang maksimum. Tentukan model matematika dari permasalahan tersebut. Nah, di sini adik-adik kakak sudah nggak kasih step-stepnya lagi ya. Nah, yang penting urutannya udah tahu. Kita harus buat pemisalan dalam bentuk tabel, lalu kita akan membuat fungsi kendala, kemudian kita membuat fungsi tujuan. Nah, kita mulai dengan memisalkan dulu ya. Misalkan X itu adalah banyaknya mobil. Y adalah banyaknya bus. Nah, kita buat tabelnya. Di sini kita masukkan ya, mobil itu X, bus kita misalkan Y. Nah, di sini kendalanya kita jabarkan di sini. Yang pertama adalah banyak kendaraan. Dikatakan di sini hanya mampu menampung 64 bus dan mobil. Berarti ya di sini kapasitas ya. Berarti total X dan Y-nya itu adalah 64. Kemudian luas lahan. Itu juga kendala kita ya adik-adik. Sebab di sini satu mobil menghabiskan 6 meter persegi ya, berarti 6X. Dan satu bus menghabiskan 24 meter persegi, berarti 24Y. Dan kendalanya adalah luas lahan parkirnya adalah 800 meter persegi. Nah, kemudian kita cantumkan juga ini biaya parkir ya adik-adik. Biaya parkirnya 1.500 per mobil, berarti 1.500X. Dan 2.500 per bus ya, jadi 2.500Y. Nah, selanjutnya kita akan menyusun fungsi kendala. Yang pertama, kendala kita adalah banyak kendaraan ya. Jadi X tambah Y. Nah, di sini yang kita gunakan, kita lihat kata kunci, hanya mampu menampung. Ya, kata kuncinya di sini, hanya mampu menampung berarti menggunakan tanda kurang dari sama dengan. Jadi kurang dari sama dengan 64. Kendala yang kedua adalah luas lahan. Jadi 6X ditambah 24Y, luas lahannya adalah 800 meter persegi, berarti maksimumnya segini ya. Dengan kata lain kita juga menggunakan tanda kurang dari sama dengan 800. Nah, yang ini bisa kita kecilin adik-adik, bisa kita sederhanakan ya. Kita bagi 2.
Sehingga pertidaksamaannya menjadi 3X ditambah 12Y kurang dari sama dengan 400. Ya, jadi semuanya dibagi 2. Nah, adik-adik kita ingat juga menambahkan pertidaksamaan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0 ya, karena X dan Y nggak mungkin negatif. Oke adik-adik, inilah fungsi kendalanya. Kita harus menyusun fungsi tujuan ya adik-adik. Di sini harapannya adalah penghasilan yang maksimum ya, berarti biaya parkir maksimum. Nah, di sini kita langsung menggunakan Z sama dengan, kita langsung ambil aja ini ya biaya parkirnya. Jadi 1500X ditambah 2500Y. Nah, seperti ini adik-adik ya fungsi tujuannya. Nah, inilah model matematika untuk kasus di contoh 3 ini. Oke adik-adik, sekarang kita ke contoh berikutnya. Contoh keempat. Seorang pedagang mampu menyewa paling banyak 28 kendaraan untuk jenis truk dan Colt, dengan jumlah yang diangkut tidak kurang dari 272 karung. Truk dapat mengangkut 14 karung dan Colt 8 karung. Ongkos sewa sebuah truk 500.000 dan Colt 300.000. Susunlah model matematikanya agar biaya sewa truk seluruhnya dapat dioptimalkan. Oke adik-adik, di sini kita buat pemisalan. Yang dimisalkan berarti di sini X adalah banyaknya truk ya. Dan Y itu sebagai banyaknya Colt. Kita buat tabelnya seperti ini adik-adik. Kita masukkan produknya ya atau kendaraannya. Nah, kendalanya kita jabarkan di sini yaitu banyak kendaraan. Ya, karena di sini pedagang mampu menyewa paling banyak 28 kendaraan untuk jenis truk dan Colt. Berarti X ditambah Y-nya paling banyak 28. Ya, ini kapasitas ya adik-adik. Nah, selanjutnya kendalanya juga banyak karung ya. Truk dapat mengangkut 14 karung, jadi satu truk itu 14 karung yang bisa diangkut, dan Colt 8 karung, jadi 8Y. Nah, di sini jumlah yang diangkut tidak kurang dari 272 karung. Selanjutnya, ongkos sewa ya, kita masukkan di sini ya. Ongkos sewa truk itu 500.000, jadi 500.000X. Ongkos sewa Colt itu 300.000, jadi 300.000Y. Nah, adik-adik yuk kita susun fungsi kendalanya. Yang pertama, kendala kita adalah banyak kendaraan. Jadi X tambah Y. Jadi karena kata kuncinya paling banyak, maka menggunakan tanda kurang dari sama dengan 28. Kendala kedua adalah banyak karung. Jadi 14X ditambah 8Y. Di sini tidak kurang dari ya, karung yang mau diangkut tidak kurang dari. Jadi kata kuncinya tidak kurang dari itu adalah lebih dari sama dengan yang dipakai. Jadi lebih dari sama dengan 272. Nah, pertidaksamaan yang ini kita bisa sederhanakan, kita bagi dengan 2 ya. Sehingga pertidaksamaannya menjadi 14 bagi 2, 7. 8 bagi 2, 4. 272 dibagi 2 itu 136. Jangan lupa ada pertidaksamaan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0 ya, karena nggak mungkin X dan Y-nya negatif. Masa banyaknya truk dan Colt itu negatif. Nah, inilah fungsi kendalanya adik-adik. Nah, sekarang kita akan menentukan fungsi tujuan. Adalah untuk mengoptimalkan biaya sewa truk seluruhnya. Nah, adik-adik karena di sini fungsi tujuannya untuk mengoptimalkan biaya sewa truk seluruhnya, ya, berarti si pedagang itu nggak masalah ya kalau yang disewa itu Colt, ya. Kalau Colt yang sebanyak-banyaknya nggak masalah. Tapi truknya yang mau dioptimalkan. Kenapa? Mungkin karena ini ya adik-adik, karena biaya truk kan lebih mahal dibanding Colt. Nah, jadi fungsi tujuan kita hanyalah kita ambil ini adik-adik, ya, yaitu fungsi biaya sewa truk. Jadi, fungsi tujuannya adalah Z sama dengan 500.000 X. Inilah fungsi tujuannya adik-adik. Dan inilah model matematika untuk contoh 4. Sekarang kita ke contoh 5 ya, contoh yang terakhir.
Seorang penjahit membuat 2 jenis pakaian, yaitu pakaian anak-anak dan pakaian dewasa. Satu pakaian anak-anak memerlukan waktu 1 jam untuk tahap pemotongan, 0,5 jam untuk tahap pengobrasan, dan 1,5 jam untuk tahap penjahitan. Jadi ada 3 tahap ya adik-adik. Sedangkan satu pakaian dewasa memerlukan waktu 1,5 jam untuk tahap pemotongan, 1 jam untuk pengobrasan, dan 2,5 jam untuk tahap penjahitan. Penjahit tersebut memiliki waktu untuk mengerjakan pesanan maksimal 20 jam untuk tahap pemotongan, 15 jam untuk tahap pengobrasan, dan 40 jam untuk tahap penjahitan. Keuntungan bersih untuk satu pakaian anak-anak Rp15.000 dan satu pakaian dewasa Rp30.000. Buatlah model matematika agar penjahit memperoleh total keuntungan maksimum. Kita buat pemisalan ya adik-adik, yaitu X adalah banyaknya pakaian anak-anak, Y adalah banyaknya pakaian dewasa. Nah, ini tabelnya kita susun ya. Nah, di sini pakaian anak itu X, kemudian pakaian dewasa itu Y. Dan di sini kendala kita ada tahap-tahapnya ya, yaitu pemotongan, pengobrasan, dan penjahitan. Untuk pemotongan, satu pakaian anak-anak memerlukan waktu 1 jam, jadi 1X. Untuk pengobrasan 0,5 jam, jadi 0,5X. Untuk penjahitan 1,5 jam, jadi 1,5X. Untuk pakaian dewasa, di sini untuk tahap pemotongan satu pakaian dewasa memerlukan waktu 1,5 jam, jadi 1,5Y. Kemudian untuk tahap pengobrasan 1 jam, jadi 1Y. Untuk tahap penjahitan 2,5 jam, jadi 2,5Y. Nah, kendalanya di waktu, ya, bahwa untuk mengerjakan pemotongan itu penjahit memiliki waktu maksimal 20 jam, untuk pengobrasan 15 jam, untuk penjahitan 40 jam. Dan keuntungan untuk satu pakaian anak itu 15.000, jadi 15.000X. Untuk pakaian dewasa 30.000. Nah, adik-adik, inilah tabelnya dan sekarang kita akan susun fungsi kendalanya. Di sini yang pertama adalah tahap pemotongan, berarti 1X ditambah 1,5Y. Nah, karena di sini penjahit tersebut memiliki waktu mengerjakan pesanan maksimal ya adik-adik. Maksimal. Berarti kata kunci untuk ini ya adik-adik, untuk tanda kurang dari sama dengan. Jadi kurang dari sama dengan 20. Untuk pengobrasan 0,5X ditambah 1Y maksimal, berarti kurang dari sama dengan 15 jam. Untuk tahap penjahitan 1,5X ditambah 2,5Y maksimal, berarti kurang dari sama dengan 40 jam. Jadi ternyata ada 3 pertidaksamaan ya adik-adik, dan masing-masing kita rapikan ya, supaya nggak ada koma-komanya kita kali 2. Ini juga ya, kita kali 2. Yang ini juga. Sehingga X kali 2, 2X. 1,5 dikali 2 jadi 3, jadi 3Y, kurang dari sama dengan 20 kali 2, 40. Untuk pertidaksamaan kedua, 0,5 dikali 2 itu 1, jadi 1X. Ditambah Y kali 2, 2Y, kurang dari sama dengan 15 kali 2, 30. Kemudian 1,5 dikali 2, 3, jadi 3X. Ditambah 2,5 dikali 2, 5. Kurang dari sama dengan 40 kali 2, 80. Ingat untuk menambahkan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah adik-adik, inilah fungsi kendalanya. Sekarang kita akan menyusun fungsi tujuan ya adik-adik. Fungsi tujuan adalah untuk memperoleh total keuntungan maksimum. Nah di sini kita langsung ambil fungsi keuntungannya ya. Jadi Z sama dengan 15.000X ditambah 30.000Y. Inilah fungsi tujuannya. Oke adik-adik, semoga adik-adik pembahasan 5 contoh di sini bisa membantu kalian memahami bagaimana cara membuat model matematika untuk suatu program linear.
Nah, adik-adik dicoba juga ya latihan soalnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam warung matematika, matematika untuk semua.